Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Apa sih itu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Ya, kita bahas dulu ya. Jadi, perbandingan senilai adalah perbandingan yang memiliki sifat besaran. Apabila salah satu nilai bertambah, maka yang lainnya pun akan bertambah. Ingat ya, kalau bertambah salah satunya, maka perbandingan lainnya juga akan bertambah. Terus, kalau perbandingan berbalik nilai itu yang bagaimana? Ya, jadi perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang memiliki sifat besaran. Jika salah satu bertambah, maka yang lainnya akan berkurang. Kapan sih kita akan memakai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Jadi contoh masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai itu ada satu, jumlah barang yang dibeli dengan harga yang harus dibayar. Jadi semakin banyak barang yang dibeli, maka harganya semakin banyak. Terus yang kedua, misalnya jumlah konsumsi bahan bakar dan jarak yang ditempuh. Semakin jaraknya jauh, maka bahan bakar yang kita gunakan juga semakin banyak. Oke, yang ketiga itu contoh masalahnya tentang jumlah kaleng cat dan luas permukaan yang bisa dicat. Jadi, berapa banyak cat yang harus digunakan tergantung dari luas permukaan yang bisa dicat. Masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai antara lain satu, banyaknya pekerja dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Ya, maksudnya semakin banyak pekerja, maka akan semakin cepat selesainya, ya. Yang kedua, kecepatan dengan waktu tempuh. Ya, semakin cepat, maka waktunya juga akan semakin sedikit. Terus yang ketiga, banyaknya ternak dan waktu untuk menghabiskan makanan tersebut. Ya, semakin banyak hewan ternak, maka makanan yang tersedia juga semakin cepat habis. Itu adalah masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai. Sebuah kendaraan dapat menempuh jarak 24 km, menghabiskan bensin 2 liter. Berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 60 km? Jawab. Nah, di sini kita tulis dulu ya. Tadi dia jaraknya 24. Berarti sini 24 km dia membutuhkan 2 liter. Ternyata ya. Terus abis itu yang ditanya adalah jarak ketika 60 km. Berapa liter? Kita tulis X ya. Nah, kalau misalnya ini jaraknya bertambah apa berkurang? Bertambah. Bertambah ya. Terus di sini bensin yang dibutuhkan kira-kira bertambah atau semakin berkurang kalau jaraknya bertambah? Ya, bertambah. Bertambah. Jadi, kalau di sini bertambah dan bertambah, maka ini adalah termasuk perbandingan senilai, ya. Ya, oke, kita lihat bagaimana cara mencari nilai X, yaitu dengan cara kali silang. Ini kali ini kali ini ya. Jadi 24X sama dengan 2 dikali 60. X sama dengan 2 kali 60 dibagi 24. Oke, kita lihat dulu ya. 2 kali 60 120 dibagi 24. Dapatnya adalah 5 liter. Bu, saya mau yang langsung dibagi aja, yang diperkecil boleh. Misalnya dicoret nih 60 sama 24 diperkecil gitu, boleh ya. Jadi ini hasilnya adalah 5 liter untuk menempuh jarak 60 km. Oke. Soal nomor 2. Seorang penjahit memerlukan 10 meter kain untuk membuat 8 potong baju. Untuk membuat 100 potong baju yang sama, banyak kain yang diperlukan adalah, nah ini, 10 meter untuk 8 potong baju. Kita jawab ya. Jawab. Jadi 8 potong baju itu membutuhkan 10 meter. Terus yang ditanya berapa nih banyak kain yang diperlukan untuk membuat 100 potong. Berarti ini 100 sama dengan X. Nah,
Ini semakin banyak nggak potong baju yang diperlukan, yang dibuat? Ya, bertambah berarti ya. Ini bertambah. Kira-kira kalau kita membuat baju yang 100, kainnya tambah banyak apa tambah berkurang? Ya, benar. Jadi bertambah juga. Maka ini juga termasuk soal perbandingan senilai ya. Jadi kita kali silang. 8 kali X sama dengan 8X. 10 dikali 100 sama dengan 1000 ya. Oke, 8X kita turunin. Bagaimana cara mencari X? X sama dengan 1000 dibagi 8. Dapatnya berapa? Ayo. Ya, benar. Hasilnya adalah 125 meter. Sebuah keluarga mempunyai persediaan beras yang cukup untuk 4 orang selama 24 hari. Jika keluarganya bertambah 2 orang, berapa hari persediaannya akan habis? Kita jawab ya. Oke, di sini dia mempunyai persediaan berasnya 4 orang selama 24 hari. 4 orang 24 hari. Terus jika keluarganya bertambah 2 orang, berarti kalau bertambah berarti jadi 6 ya. 4 tambah 2 jadi 6 orang. Sama dengan berapa hari habisnya persediaan berasnya? Nah, kalau ini kan orangnya nambah nih, kita tulis bertambah. Kira-kira kalau orangnya bertambah, persediaan berasnya itu makin cepat habis atau makin lama habisnya? Kalau bertambah orangnya, nasinya semakin cepat habis atau tidak? Ya, ternyata berkurang ya. Berkurang harinya karena semakin cepat habis. Jadi kalau misalnya semakin cepat habis, maka harinya berkurang. Oke. Jadi di sini kita kali silang. Jadi di sini, tadi dulu sebelum kali silang, kita tentuin dulu. Ini jadinya apa? Ini berkurang. Yang ini bertambah, yang ini berkurang, yaitu perbandingan berbalik nilai. Kalau berbalik nilai kita harus balik dulu nih. Jadi 4/6 sama dengan dibalik X-nya yang di bawah jadi ke atas. X sama dengan 24. Baru kita bisa kali silang. 4 kali 24. 4 kali 24, kita tulisnya sebelah kanan ya. Terus X-nya sebelah kiri. 6 kali X, 6X. Oke. Hasilnya adalah berapa? Yo. Ya, kita kali dulu ya. 6X sama dengan 4 kali 24 berapa hasilnya? 96. Jadi sama dengan X sama dengan 96 dibagi 6. Hasilnya adalah 16. Berarti 16 hari jika orangnya bertambah 2 atau seluruhnya. Jadi 16 hari persediaan berasnya akan habis. Proyek perbaikan jalan selesai selama 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari karena suatu hal. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan agar proyek dapat selesai tepat waktu, pekerja tambahan yang diperlukan adalah, nah kita tulis dulu di sini ya. Jawab. Oke. Di sini kita bikin tabel. Di sini waktu dan pekerja. Di sini awalnya 30 hari ya kan? Selama 30 hari pekerjanya ada 15. Terus udah dikerjain ini selama 6 hari. Berarti kalau 6 hari di sini udah berkurang jadi 24 hari ya. 30 dikurang 6, 24. Karena di sini udah 6 hari, setelah 6 hari pelaksanaan, dia pekerjaannya masih 15 orang kan. Terus habis itu proyek dihentikan selama 4 hari. Berarti berhenti nih. 4 hari itu mereka gak kerja sama sekali. Ya, oke, berarti tinggal berapa hari lagi? 20 hari. Berapa pekerja yang ditanyakan ya, jika kemampuan bekerja sama, pekerja tambahan yang diperlukan. Nah, kolom ke-2 dan ke-3. 24 sama dengan 15 per 20 sama dengan X. Ini kan kalau semakin banyak pekerja maka akan semakin cepat juga kan. Maka kita harus
perkalian berbalik nilai ya. Berarti di sini 24/20 ini dibalik ya, X-nya jadi atas, X per 15. Berarti kita tulis ini X dikali 20, perkalian silang adalah 20X sama dengan 24 dikali 15. 24 dikali 15. Oke, 20X sama dengan 24 kali 15 berapa? 360. Oke, nyari X sama dengan 360 dibagi 20. X sama dengan 18. Oke, ini adalah pekerja seluruhnya. Yang ditanya adalah pekerja tambahan. Kan udah ada 15 nih. Berarti pekerja tambahannya sama dengan ini total semuanya 18, yang udah ada 15 pekerja. Berarti tambahannya adalah 3 pekerja. Selesai. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.